Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rio Indrawan dengan NIM 2055 20 Di sini saya akan menyampaikan presentasi saya tentang sistem operasi jaringan Debian. Langsung saja pengertian Debian. Debian adalah sistem operasi gratis berbasis kernel Linux yang mampu memenuhi kebutuhan penggunanya lewat puluhan ribu software di dalamnya. Sebagai catatan, sistem operasi adalah pusat untuk menjalankan seluruh program pada komputer ataupun server. Sedangkan kernel merupakan inti dari sistem operasi, gunanya untuk mengelola semua aplikasi pada perangkat keras komputer, mulai dari manajemen, memori, proses, hingga penyimpanannya. Ibarat bus untuk menjalankan mesinnya alias kernel, Anda membutuhkan supir yang tak lain adalah Debian itu sendiri. Di sini ada gambar mobil bis. Kernel itu sebagai mesinnya, sistem operasi itu sebagai bisnya, dan Debian itu sendiri sebagai supirnya. Lanjut, yaitu fungsi Debian. 1. Sebagai sistem operasi desktop. Debian bisa dijadikan sebagai sistem operasi desktop, menggantikan Linux hingga Windows OS. Pasalnya, Debian kompatibel di berbagai jenis hardware, baik yang lawas hingga modern. Selain itu, tersedia puluhan ribu package yang tidak dimiliki OS lainnya. Misalnya, Microsoft Office tidak disediakan oleh Linux, sehingga bagi Anda yang kerja kantoran mungkin agak terkendala. Namun, lain halnya dengan Debian. Pada sistem operasi ini, Anda bisa menginstal LibreOffice. Di sini tersedia tools untuk mengedit teks ataupun spreadsheet seperti Excel. Yang kedua yaitu membangun server. Keunikan Debian yaitu selain sebagai OS desktop, sistem operasi ini bisa untuk membangun server, baik itu web server, mail server, DNS server, dan sebagainya. Apalagi Debian tidak membutuhkan spesifikasi hardware yang rumit. Anda bisa menginstalnya di PC 32 bit ataupun yang lebih tinggi dari itu. Selain itu, performa Debian juga tidak acak-acak. Debian Server Bit rupanya mampu memberikan performa yang stabil dengan tingkat keamanan yang ketat. Bahkan setiap servisnya bisa memakan waktu pengerjaan hingga 2-3 tahun demi mendapat hasil yang mendekati sempurna. Sejarah Debian. Debian adalah gabungan dari nama Ian Murdoch dan istrinya, Debra. Tak lain, Ian Murdoch memanglah pencetus sistem operasi ini. Saya telah menggunakan Unix untuk saat melihat, dan saya melihat Linux sebagai cara paling nyaman untuk mengakses Unix. Kemudian saya terinspirasi merilis Debian setelah menjalankan SLS, yaitu Soft Landing Linux System, dan merasa tidak puas dengannya. Dan setelah banyak mengubah SLS, saya memutuskan bahwa akan lebih mudah untuk memulai dari awal. Debian pertama kali diperkenalkan oleh Ian Murdoch, seorang mahasiswa dari Universitas Purdue, Amerika Serikat, pada tanggal 16 Agustus 1993. Nama Debian berasal dari kombinasi nama Ian dengan mantan kekasihnya Debra Lynn, Deb dan Ian. Pada awalnya, Ian memulainya dengan memodifikasi distribusi SLS, yaitu Soft Landing Linux System. Namun, ia tidak puas dengan SLS yang telah dimodifikasi olehnya, sehingga ia berpendapat bahwa lebih baik membangun sistem distribusi Linux dari nol. Dari hal ini, Patrick Volkerding juga berusaha memodifikasi SLS. Ia berasal
berhasil dan distribusinya dikenal sebagai Slackware. Proyek Debian tumbuh lambat pada awalnya dan merilis versi 0.9x pada tahun 1994 dan 1995. Pengalihan arsitektur ke selain i386 dimulai pada tahun 1995, yaitu versi 1.x dimulai tahun 1996. Pada tahun 1996, Bruce Perrins menggantikan Lance Murdoch sebagai pemimpin proyek. Dalam tahun yang sama, pengembang Debian Ian Schuessler berinisiatif untuk membentuk Debian Social Contract dan Debian Free Software Guidelines, memberikan standar dasar komitmen untuk mengembangkan distribusi Debian. Dia juga membentuk organisasi software in public interest untuk menaungi Debian secara legal dan hukum. Dan di akhir tahun 2000, proyek Debian melakukan perubahan dalam arsip dan manajemen rilis, serta pada tahun yang sama para pengembang memulai konferensi dan workshop tahunan DebConf. Di April 8, 2007, Debian GNU atau Linux 4.0 dirilis dengan nama kode Edge. Rilis versi terbaru Debian 2009 diberi nama kode Lenny. Deb adalah perpanjangan dari paket perangkat lunak Debian format dan nama yang paling sering digunakan untuk paket-paket binari seperti itu. Paket Debian adalah standar Unix pada arsip yang mencakup dua gzip, tarbzipit atau ismate arsip, salah satu yang memegang kendali informasi dan lain yang berisi data. Program kanonik untuk menangani paket-paket tersebut adalah dpkg, paling sering memulai apt atau aptitude. Selanjutnya itu fungsi Debian. Selain sebagai sistem operasi komputer, Debian juga mempunyai banyak fungsi lain. Berikut adalah beberapa di antaranya, yaitu menyediakan layanan server seperti DNS server, mail server, NTP server, proxy server, dan jaringan server lainnya. Yang kedua, melakukan troubleshooting yang bisa mendeteksi kesalahan dan error yang ada sebuah hardware, software, maupun jaringan. Selanjutnya, mengatur proses jaringan pada sistem pengaturan jaringan seperti router, repeater, dan lain sebagainya. Kelebihan Debian. Meski peminatnya belum sebanyak sistem operasi lainnya, sebenarnya Debian punya banyak manfaat. Berikut kelebihan Debian, yaitu performa stabil, ringan, dan cepat. Menyediakan puluhan ribu package sesuai kebutuhan berbagai pengguna. Menyediakan 3 repositori untuk Debian, versi stabil, testing, dan tidak stabil, sehingga pengguna bisa memakai versi yang sudah matang sekaligus mencoba rilisan terbaru. Mendukung berbagai arsitektur hardware sehingga bisa digunakan untuk sebagian besar komputer. Bisa digunakan secara luas, baik pada desktop, laptop, hingga server. Upgrade ke versi terbaru dengan mudah dan sederhana, dan menyediakan dokumen instruksi yang lengkap dan detail. Kekurangan Debian yaitu siklus pengembangan distro ini sangat konservatif alias sangat lambat, dan para pengembang tidak mengenal istilah deadline. Hal ini membuat jangka waktu antar rilis sampai bertahun-tahun. Versi software yang digunakan Debian biasanya lebih tua dibandingkan dari yang sudah rilis saat ini. Akan sangat sulit memasukkan software versi terbaru ke dalam distronya sebelum benar-benar sudah teruji dari sisi keamanan maupun kestabilannya. Sulit dikonfigurasi saat menginstal untuk pertama kalinya, dan perlu repositori yang besar, yaitu 40-60 GB. Debian versus Ubuntu. Membahas tentang Debian rasanya kurang lengkap jika tidak membahas saudaranya, yaitu Ubuntu. Kelebihan dan kekurangan Debian serta Ubuntu kerap dibanding-bandingkan untuk mencari yang terbaik. Perhatikan perbedaan secara lebih jelas pada tabel berikut. Untuk Debian, yaitu kurang cocok digunakan oleh orang yang
baru pertama menggunakan sistem operasi Linux karena cenderung lebih rumit. Untuk Ubuntu-nya, tampilannya lebih sederhana dan mudah dimengerti oleh pemula. Dalam proses instalasi bahkan tak memerlukan konfigurasi tambahan. Debian lebih jarang mendapatkan update atau 2 tahun sekali, atau pembaruan software. Hal ini menjadikannya lebih stabil untuk digunakan. Untuk Ubuntu, memperbarui sistem operasi secara rutin setiap 6 bulan. Hal ini menyebabkan lebih banyak bug dan sistem menjadi kurang stabil. Debian memiliki dukungan pembaruan aktual selama 3 tahun setelah rilis stabil diluncurkan, sedangkan Ubuntu didukung pembaruan lebih lama, yaitu 5 tahun. Debian semua paket mendapatkan update tepat waktu, sedangkan Ubuntu software yang berasal dari universi tak pernah mendapatkan pembaruan sama sekali. Debian terkadang tidak mendukung hardware terbaru karena masih menggunakan kernel lawas, sedangkan Ubuntu kernel selalu diperbarui supaya dapat mendukung perangkat keras keluaran terbaru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.